Nah, dalam perspektif ini, inilah problem hulunya. Problem hulu di mana Pilpres sesungguhnya telah mengkhianati dan mengingkari sila keempat. Bahkan mengkhianati kemanusiaan yang adil dan beradab. Dampak dari pengkhianatan atas sila kedua dan sila keempat itu adalah tidak adanya keadilan sosial. Dan itulah yang kita rasakan. Apa yang saya maksud sebagai problem hulu adalah problem di mana sejak reformasi hingga hari ini, Undang-Undang Dasar 45 telah mengubah azas dan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi korporasi dalam tesis barat tidak lagi disebut sebagai demokrasi korporasi, tapi sudah disebut sebagai kudeta korporasi. Dan kudeta korporasi itu sudah terjadi pada peristiwa COVID-19 dan vaksin. Itu terlihat bagaimana Anda tunduk pada ketentuan PCR, Anda tunduk pada ketentuan-ketentuan lain. Di 2024, sebagaimana saya nyatakan dalam pidato bersama dengan Gatot Nurmantio dan kawan-kawan, akan ada serangan yang lebih mematikan. Dan itu di belakangnya adalah bagaimana kudeta korporasi akan berlanjut. Saya orang biasa yang cuma ingin berbagi apa yang saya pikirkan. Saudara sebangsa dan setanah air, yang saya saksikan per hari ini sejak bagaimana Muhaimin Iskandar menjadi cawapres bagi Anies Rashid Baswedan, maka yang terlintas pada benak saya adalah betapa banyak masyarakat Indonesia yang hanyut dalam masalah hilir. Mereka tidak memahami atau tepatnya sulit untuk diajak memahami masalah-masalah meso, apalagi masalah hulu. Padahal pada saat yang sama ketika kita sibuk di masalah hilir dan melupakan masalah meso atau masalah hulu, maka pada hakikatnya hasil dari hilir itu pun akan tetap menggulirkan sebuah kesalahan. Disebabkan oleh problem hulu dan problem meso tidak terselesaikan. Apa yang saya maksud sebagai problem hulu adalah problem di mana sejak reformasi hingga hari ini, Undang-Undang Dasar 45 telah mengubah azas dan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan ini mengakibatkan lahirnya problem meso, yakni partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham pemerintahan. Di tengah partai politik sendiri, selama hampir satu generasi, telah gagal memerankan dirinya sebagai organisasi sosial politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat. Mereka hanya memperjuangkan kedaulatan partainya tanpa berpikir bagaimana sebenarnya kedaulatan rakyat harus diwujudkan. Apa indikatornya bisa kita lihat, betapa banyak sumber daya alam kita terkuras bagi kepentingan lain, betapa banyak urusan-urusan public goods keambil oleh pihak swasta, betapa banyak public services didelivery oleh swasta. Apa indikator lainnya? Indikator lainnya adalah stabilitas harga tidak pernah tercapai. Dan itu hari ini terbuktikan dengan kenaikan harga beras, kenaikan harga energi, sebentar lagi akan kenaikan harga listrik dan lain-lain. Jika hajat hirup orang banyak harganya tidak stabil, maka dia terindikasi sebagai kegagalan sistem politik. Ketika sistem politik dan sistem ekonomi gagal dalam wujud stabilitas politik dan stabilitas harga, maka kata kunci adalah kegagalan sistem. Nah, ketika kegagalan sistem itu terus kita urut ke belakang, maka yang kita peroleh adalah kegagalan Undang-Undang Dasar 2002 yang menyebut dirinya sebagai, yang menyebut hasil pemikirannya sebagai Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana didekretkan oleh 5 Juli 59 dan ditegaskan oleh keberlakuan dalam DPR. Dari konstruksi ini kelihatan ada problem. Problemnya adalah bagaimana kita melihat pergeseran kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai dan kemudian kedaulatan korporasi. Yang pertama. Yang kedua kemudian kita bisa melihat
kacaunya struktur kelembagaan negara sehingga semuanya terpulang pada sistem presidensial murni. Padahal sistem presidensial murni dalam cara berpikir pendiri bangsa bukanlah cara berpikir yang utuh. Karena yang dikendaki oleh para pendiri bangsa kuasi presidensial, yakni presiden hanya mandataris dari MPR. Dan MPR adalah lembaga tertinggi. Sayangnya ada yang mengatakan bahwa ketika MPR sebagai lembaga tertinggi itu merupakan negara komunis, dia sesat pikir. Saya ulang, yang menyatakan MPR sebagai lembaga tertinggi adalah pikiran komunis, itu adalah sesat pikir. Dia tidak belajar bagaimana Asy'ara mengajarkan dalam Al-Quran, bagaimana prinsip demokrasi musyawarah yang dikehendaki oleh sila keempat dan bertujuan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam perspektif ini, inilah problem hulunya. Problem hulu di mana Pilpres sesungguhnya telah mengkhianati dan mengingkari sila keempat. Bahkan mengkhianati kemanusiaan yang adil dan beradab. Dampak dari pengkhianatan atas sila kedua dan sila keempat itu adalah tidak adanya keadilan sosial. Dan itulah yang kita rasakan. Sejak 2015, saya sudah menyampaikan di berbagai televisi swasta bahwa telah terjadi pelemahan daya beli. Bukan melemahnya daya beli, tapi pelemahan daya beli. Apa indikatornya? Karena berbagai kebijakan publiknya muncul diserahkan kepada swasta, diserahkan kepada asing. Saya mengidentifikasi ada 9 kebijakan yang Bapak bisa lihat sendiri di internet. Bapak bisa searching sendiri. Nah, kalau kita melihat 9 kebijakan itu diserahkan ke tangan korporasi. Dan di era infrastruktur terlihat bagaimana peranan korporasi bersama BUMN dengan kekuatan modal 62%. Maka sesungguhnya wajar ketika Bank Dunia menyatakan Logistic Performance Index kita menurun. Walaupun IMD, Institute Management for Development, menyatakan indeks persaingan kita meningkat. Maka muncul pertanyaan, mana yang kita pakai? Angka IMD atau angka Bank Dunia? IMD adalah pergantian dari angka lembaga sosial masyarakat internasional bernama World Economic Forum yang biasa mengukur Global Competitiveness Index. Lalu ketika Global Competitiveness Index tidak lagi dihasilkan oleh World Economic Forum, maka dihasilkan oleh IMD. Pertanyaan pokoknya, siapa Institute Management for Development? Nah, ternyata dilatar belakangi oleh 3 perusahaan besar di dunia. Nah, kalau 3 korporasi yang menentukan tentang indeks daya saing satu negara, maka sesungguhnya korporasi tadi telah mendikte negara-negara dunia. Itu berarti yang terjadi adalah korporasi-korporasi dunia merajai dunia secara menyeluruh. Nah, kalau korporasi yang merajai dunia secara menyeluruh termasuk Indonesia, maka problemnya ketemu dengan partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham. Jadilah saya sebut pada 2004 sebagai demokrasi korporasi. Sahabat kami se-Indonesia, demokrasi korporasi dalam tesis barat tidak lagi disebut sebagai demokrasi korporasi. Tapi sudah disebut sebagai kudeta korporasi. Dan kudeta korporasi itu sudah terjadi pada peristiwa COVID-19 dan vaksin. Itu terlihat bagaimana Anda tunduk pada ketentuan PCR, Anda tunduk pada ketentuan-ketentuan lain. Di 2024, sebagaimana saya nyatakan dalam pidato bersama dengan Gatot Nurmantio dan kawan-kawan, akan ada serangan yang lebih mematikan. Dan itu di belakangnya adalah bagaimana kudeta korporasi akan berlanjut. Nah, kalau kita tidak selesaikan di hulu, maka kudeta korporasi secara internasional itu akan membuktikan kehadirannya bahwa Indonesia tunduk oleh kedaulatan internasional yang belum tentu dalam rangka menjunjung hak-hak kemanusiaan. Mereka justru sedang menindas hak asasi manusia. Dan itu nampak pada International Health Regulation 2005 yang digagas oleh sebuah perusahaan farmasi besar dan sebuah negara adidaya. Dalam perspektif ini muncul problematiknya. Di mana sesungguhnya problem hilir kita kalau ternyata problem hulunya tidak selesai. Nah, saya ingin mengatakan sebagai penutup, mari kita selesaikan dulu problem hulunya. Apa itu? Kita benahi Undang-Undang Dasar 45 dengan memperbaiki berbagai kekurangannya. Dan itu sudah teridentifikasi apa-apa saja kekurangannya. Kita perbaiki kebijakan-kebijakan meso kita. Seperti perundang-undangan yang menyerahkan segala sesuatu hajat hidup orang banyak ditangani oleh korporasi. Kita perbaiki kemudian pada cerita bagaimana delivery-nya, bagaimana distribusinya. Sehingga sumber daya, produksi dan distribusi menurut pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 itu betul-betul dimiliki oleh rakyat. Dengan begitu yang muncul adalah kedaulatan rakyat juga terjadi pada kedaulatan ekonomi. Nah, tidak seperti sekarang kedaulatan rakyat tinggal hisapan jempol karena yang adalah kedaulatan korporasi. Dan kemudian kedaulatan ekonomi, rakyat bukan sekedar jadi korban, rakyat menjadi alas kaki kekuatan korporasi. Nah, ketika rakyat menjadi alas kaki kekuatan politik, rakyat cuma sekedar korban dari yang namanya kedaulatan ekonomi korporasi.
Maka sesungguhnya kita tidak dalam posisi berdaya. Saya menyebutnya sebagai kita tidak mampu mengatasi ketertindasan, kita tidak mampu mengatasi kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Nah mudah-mudahan di 2024 ini kita menemukan jalan keluar hulu. Dan menemukan jalan keluar hulu itu berarti kita menjawab dan memenuhi amanat konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Tiga keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah ke bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa mewarnai kebaikan bagi manusia. Umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati.
Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.